Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa alihi washabihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi fulatil ini. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bima minima. Allahumma inni a'udzubika minal hamni wa hazan wa na'udzubika minal azzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buh wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Saya berdoa yang terakhir itu dari sifat galau dan resah gitu. Dan dari sifat malas dan juga lemah gitu. Jadi kita harus kuat gitu. Wanajubika minal jubni wal buh, dari sikap miskin dan juga kikir gitu. Wanajubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Jadi dari sifat kita lilitan hutang dan juga tekanan orang-orang, kesewenangan orang-orang, dan itu membuat tenang sob. Terus Anda tahu nggak sekarang ini yang saya akan bahas adalah entrepreneur dan juga sikap sempurna itu. Apa itu bentuk? Anda tahu nggak entrepreneur itu apa? Entrepreneur itu dari ide menjadi bisnis gitu. Sedangkan entrepreneur itu dari menghasilkan ide jadi ide lagi gitu. Jadi nggak bisnis pun nggak jalan-jalan. Anda termasuk yang mana gitu? Karena semua orang kadang-kadang mengejar pengen kalau mau bisnis jalan tuh langsung jalan gitu, langsung sempurna gitu. Jadi sifat ingin sempurna sebenarnya adalah untuk menghindari resiko. Jadi Anda sebenarnya ingin menghindari resiko gitu. Padahal menghindari resiko artinya Anda tidak bertindak. Jadi kalau Anda tidak menghindari resiko, Anda tidak bertindak. Tidak bertindak artinya Anda membuang peluang usaha untuk sukses. Dan saya sangat marah sekali oleh manajer saya tidak melakukan tindakan. Jadi keputusan yang terbaik adalah mengambil keputusan buruk dan yang terburuk. Ya harus bertindak. Apapun, karena kita pembelajaran kita itu dari bertindaknya. Kita tahu ini tembok di keras, jedotin kalau nggak percaya gitu. Jadi tidak bertindak artinya Anda membuang peluang usaha untuk sukses. Nah, gimana caranya peluang usaha tersebut agar Anda dapat segera sadar dan praktekkan tanpa rasa was-was? Ini yang akan saya bagikan ke Anda semua. Jadi was-was kadang kalau dulu supaya kita nggak terlalu was-was, kadang saya turunkan tingkat kepintaran saya untuk melakukan eksekusi suatu bisnis gitu. Jadi saya tidak dewakan pikiran saya gitu. Oh gini pikir enggak. Turunkan kepintarannya, naikkan keberaniannya gitu. Jadi coba Anda lihat ya, kadang-kadang orang sukses yang zaman dulu hampir 80-70% itu bukan tamatan S1, bukan gitu. Kebanyakan tamatan SD, SMP, SMA gitu. Di bawah SMA 80%-nya. Kenapa? Karena dia keberaniannya tinggi gitu. Meskipun nanti pengembangannya agak terhambat, tapi dia yang kaya-kaya yang biasa seperti di kampung-kampung yang kaya seperti itu gitu. Karena keberanian tindakan ngambil resiko gitu. Jadi bisnis itu adalah risk gitu. Bisnis itu pengolahan risk. Kalau gimana Anda bisa ngelola risiko kalau Anda tidak bertindak gitu. Jadi itu intinya gitu. Termasuk saya sekarang dirikan Uber. Uber ini banyak masalah, banyak risikonya, banyak saya ambil. Tidak sempurna, iya saya jalan dulu gitu. Tapi dengan ketidaksempurnaan itu saya yakin. Kenapa? Saya gantungkan apapun yang saya lakukan sekarang ini, insya Allah saya yakin itu bakal sukses. Kenapa? Karena itu demi Allah gitu. Karena untuk bantu orang, untuk mempermudah orang. Jadi kalau kita libatkan banyak orang di sini. Jadi untuk usaha. Sekarang ini saya berubah visi bisnis saya dari tadinya player menjadi fasilitator. Sekarang kita fasilitasi aja orang-orang untuk bisa sukses gitu. Kalau untuk kaya, alhamdulillah saya sudah cukup gitu. Allah memberikan banyak kelebihan pada saya. Tapi kalau untuk yang lebih utama lagi, ternyata sekarang di atas 50 tahun ini saya udah mulai nginjak 50. Saya berpikir ternyata kekayaan itu bukan untuk diri sendiri aja, tapi harus kita menjadi manfaat bagi banyak orang gitu. Percuma kita kayak sendiri kalau di lingkungan kita susah mencari kerjaan gitu. Jadi bisnis itu Anda harus berani ngambil resiko apapun kondisinya gitu. Cuman resiko itu harus kita ukur sesuai dengan kemampuan kita. Kayak gimana kalau resiko itu tiba-tiba di luar ini kita, ya kita doa sama Allah gitu. Jadi intinya itulah gunanya kita punya Tuhan gitu. Saya kadang kalau kita terlalu, dulu saya pernah punya berpikir untuk mengelola risk tadi, pengelolaan risk gitu. Kalau kita seorang pimpinan, kadang kita harus mengelola risiko. Kita harus kadang kita memelihara rasa takut gitu. Ternyata itu enggak lagi. Sekarang dulu waktu sampai 45 tahun, 50 tahun itu saya percaya saya harus punya rasa memelihara sikap was-was gitu. Tapi was-was itu dekat dengan setan kadang-kadang. Sehingga kita deg-degan aja. Kenapa? Kita pasrahkan pada Allah semua. Karena semuanya itu milik Allah. Tadi kemarin contoh ya, manajemen saya melakukan suatu tindakan dan salah, ya nggak apa-apa. Kalau udah terjadi ya terjadi. Berarti itu udah kode-kodarnya Allah, udah takdir, udah ini harus kita imani, harus kita ikhlasi gitu. Kalau udah terjadi meskipun merugikan nggak apa-apa, tinggal minta sama Allah, minta gantinya. Jadi kalau di bisnis itu kalau Anda untung tok, jangan main bisnis. Bisnis itu ada ruginya pasti, tapi bukan judi kok, sob. Bedanya itu.
Jadi bisnis itu, dan bisnis kalau kita pasrahkan pada Allah semua, insya Allah kita akan lebih ini lagi. Dan saya harap jadi saya jalankan Uber Pay ya gitu. Kita ketidaksempurnaan itu, saya punya tim sekarang ini. Saya dulu punya tim ya, waktu 20 tahun lalu. Itu yang ada S2, ada yang dosen, ada yang insinyur, ada yang lulusan ITB, UNUR, segala macam-macam. Udah sempurna timnya, hebat banget gitu. Tapi nyatanya apa? Nyatanya nggak jalan gitu. Dengan nyatanya apa? Nyatanya hanya gitu tuh. Karena saya dulu waktu itu distributor Schneider Electric, saya panel maker terbesar di Bali ke Indonesia Timur dulu. Saya punya mesin merek Indo segala macam, toko potong mungkin yang pertama yang ada di Bali. Tapi ternyata apa? Tidak memberikan manfaat gitu. Orang-orang hebat itu hanya pas diskusi hanya ngomong tentang kalau kita level manajemen meeting itu debat mulu gitu banyak kan. Tapi nyatanya nggak jalan gitu. Nah sekarang ini di Uber, timnya saya buatin sekarang aneh gitu. Aneh apa? Saya hanya manajemennya sedikit sekali di karyawan tuh, yang tetap itu hanya beberapa orang aja, di bawah 5 gitu. Sisanya ya kita partnership gitu. Jadi, dan itu latar belakangnya beda-beda gitu. Ada ibu rumah tangga, ada nggak apa-apa, kita kelola semua gitu. Yang penting apa? Yang penting mereka komit untuk bisa maju bersama gitu. Dan itu tidak tergantung pada mereka. Kita leadernya harus bisa mengarahkan mereka. Itu pentingnya sekarang lebih enak teknologinya. Sekarang saya suka gak suka saya gunakan meeting lewat WA gitu. Karena yang saya sekali meeting saya itu ada dari Makassar, ada dari Gorontalo, ada dari macam-macam, ada 5 daerah gitu, bayangin 5-6 daerah. Ya nggak apa-apa, di Cikarang ada yang Bandung, bayangin coba, ada Jakarta, meeting dan sekarang udah enak gitu. Dan saya coachingnya di situ, memberikan manfaatnya. Sebentar lagi saya juga melakukan ini lagi, meeting video lagi untuk manajemen ini. Dan kita sebagai pimpinan harus memberikan edukasi untuk mereka semua supaya tim ini berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Demikian dari saya, kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop sebentar. Ini ada tambahan lagi. Bagi Anda yang bangkrut restorannya, yang susah nyari kerja, bisa masak, buat aja ghost kitchen gitu. Ghost kitchen atau catering. Sekarang di jalan mulai. Dan itu daftarkan di Uber gratis sob. Anda hanya bayar wakaf tok. Bener, kalau udah nguntungin Anda ngerasa wakaf, bayar. Kalau Anda kurang ya wakafin terus. Jadi bukan untuk Uber biayanya, untuk sini, dan itu gratis. Kenapa nggak dicoba-coba untuk daerah Anda? Jadi ghost kitchen tuh, kitchennya tidak perlu, kalau Anda buat sewa restoran kan susah. Dari rumah juga bisa tanpa modal gitu. Pakai alat rumah tangga Anda, masa Anda nggak punya itu? Ini tambahan aja ya, bagi Anda istrinya mungkin bilangin, buatin ghost kitchen dong, ayo di Uber gitu. Hubungi mitra Uber, gratis, hanya bayar wakaf aja. Wakaf itu untuk bantu warga kita yang kena riba dan juga susah modal gitu. Demikian ya saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.